Assalamualaikum sahabat Ninjas Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat Ninjas Channel semua sehat-sehat saja. Amin. Kali ini Ninjas Channel mengajak sahabat semua untuk mendengarkan kajian Ba'da Subuh yang diselenggarakan oleh DKM Masjid Jami Al-Ikhwan. Adapun penceramahnya adalah Dr. Abdullah Hehamahwa SHMM, yang pernah menjabat sebagai penasehat KPK dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2013. Marilah kita simak apa yang akan disampaikan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan keislaman kita semua. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa nasta'in wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqal azim. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang sholli rahmati Allah Ta'ala, tidak bosan-bosannya kita menyampaikan rasa syukur, puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat, taufik dan hidayahnya kita masih memiliki nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa bermujahadah dan melaksanakan salah satu kewajiban ain secara jama'i salat subuh, dan kita lanjutkan dengan sedikit talabul ilm. Tidak lupa selawat dan salam kepada junjungan kita besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in sampai kepada kita sekalian. Dalam kaitan dengan bab tauhid atau akidah, maka saya ingin kita berkongsi dalam konteks insyaallah tidak sampai 2 pekan lagi kita akan masuk kepada satu ibadah yang kita kenal dengan ibadah haji atau Idul Kurban. Di dalam ayat Al-Quran yang dibacakan tadi, sesungguhnya telah banyak nikmat yang diberikan kepada kamu. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Karena itu salatlah dan berkorbanlah. Jadi dari ayat ini digabungkan antara salat dan korban. Kalau di tempat yang lain dalam Al-Quran puluhan bahkan ratusan ayat menjelaskan, menghubungkan aqimus shalah wa atuz zakat. Jadi dalam konteks ini zakat diganti dengan korban, dan korban itu juga masuk dalam salah satu kategori zakat, baik zakat harta, infak, sedekah dan seterusnya. Karena itu maka dalam konteks ketauhidan, ketika kita bicara tentang ibadah haji, maka kita melakukan napaktilas ketauhidan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail AS. Ketauhidan yang dilakukan berupa napaktilas Nabi Ibrahim dalam bentuk ibadah haji adalah agar supaya kita memurnikan akidah kita betul. Sebab ketika saya pertama kali haji 2008 dengan istri, dalam satu grup itu kemudian dari jemaah Depok itu perlihatkan KTP dari tetangganya. Saya bilang, untuk apa itu? Mau dibuang di Hijr Ismail supaya kemudian nanti dipanggil datang ke Ka'bah. Jadi saya bilang, Bapak mau hajinya mabrur atau tidak? Ya mau. Ada lagi surat kepada Allah, nanti dibuang ke Hijr Ismail. Jadi padahal esensi dari ibadah haji adalah napaktilas ketauhidan. Dalam surat Al-Hajj ayat 27 kata Allah, serulah manusia
datang ke rumahku. Mereka akan datang berjalan kaki, naik onta yang kurus dari seluruh dunia. Nah, jadi oleh karena itu maka napaktilas ketahuidan itu yang pertama adalah soal kelahiran dan soal rezeki. Ibrahim dalam usia 86 tahun belum punya anak. Kita baca dalam Quran doa yang masyhur dari beliau, "Ya Allah, jika Engkau tidak memberikan keturunan kepadaku, siapa yang melanjutkan risalah ketauhidan?" Sitinya Sarah juga 80 tahun lebih mandul. Maka Siti Sarah kasihan kepada suaminya yang selalu berdoa, bermunajat, termenung karena tidak punya keturunan. Maka Sarah memberikan pembantunya Khadijah untuk dinikahi karena masih muda, diharapkan bisa punya keturunan. Maka qadarullah Khadijah kemudian hamil, lahirlah Ismail. Allah perintahkan Ibrahim membawa Ismail dengan ibunya ke satu tempat padang pasir tandus, tidak ada makhluk, tidak ada pohon, tidak ada hewan, tidak ada air. Sampai di situ kemudian Ibrahim meninggalkan Khadijah dengan anaknya Ismail. Kata Khadijah, "Kenapa kau tinggalkan kami di sini berdua? Tidak ada makhluk." Ibrahim jalan, tidak menoleh. Kemudian kata Khadijah, "Apakah ini perintah Allah? Jika perintah Allah, maka insya Allah Allah akan melindungi kami." Ketika ucapan Khadijah itu, Ibrahim menoleh kepada istrinya dan kemudian berdoa. Doanya populer di dalam Al-Quran, "Ya Allah, tumbuhkanlah tanaman, tumbuhkanlah pohon di sini agar supaya anak cucu saya." Padang pasir kerontang, tidak ada air, tidak ada sungai, tidak ada danau, tidak ada oase, itu tumbuhlah korma, tumbuhlah zaitun, tumbuhlah bermacam pohon. Kemudian para musafir lalu lihat ada mata air, ada pohon, ada apa. Itulah yang sekarang kita kenal dengan Mekah Al-Mukarramah. Jadi ketahui dan di sini adalah bagaimana ketika manusia dalam konteks Ibrahim menyerahkan urusan kepada Allah, maka kemudian Allah menetapkan. Tapi orang beranggapan karena Hajar itu masih muda. Tapi buktinya ketika Sarah ikhlas memberikan pembantunya kepada suaminya, dalam usia 86 tahun, bahkan 90 tahun satu riwayat, Khadijah, Sarah mendapat berita. Ada malaikat datang kepada Ibrahim, memberitahu ada berita gembira, kamu akan diberikan putra Ishak. Ketika Sarah mendengar itu dari dapur keluar, bilang, "Bagaimana mungkin saya mandul dan 80 tahun lebih?" Kata para malaikat, itulah kuasa Allah. Jika Allah mengatakan sesuatu jadilah, maka jadilah, kun fayakun. Maka lahir Ishak ketika Ibrahim sudah 96 tahun dan Sarah umur 90 tahun. Menurut logika, bagaimana seorang perempuan yang 90 tahun masih bisa hamil yang sebelumnya diketahui mandul? Disinilah persoalan lahirnya seseorang ke muka bumi bukan otoritas suami istri, mutlak otoritas Allah. Oleh karena itu ada gubernur yang mengatakan beberapa waktu yang lalu bahwa kalau orang mau terima bansos maka suami-suami harus vasektomi. Ini jelas menabrak akidah, menabrak tauhid.
Semua ulama sedunia, termasuk Majelis Ulama Indonesia, mengharamkan vasektomi bagi laki-laki. Tidak ada urusan kemiskinan dengan vasektomi. Tidak ada urusan bansos dengan vasektomi. Bansos itu amanat Undang-Undang Dasar 45. Negara wajib memelihara orang-orang yang tidak mampu, orang-orang daif, anak yatim, piatu, pengangguran, dan seterusnya. Itu wajib, negara mewajibkan. Sehingga kemudian dianjurkan atau disarankan atau bahkan kemudian seakan-akan tanda petik diwajibkan laki-laki harus vasektomi. Alasannya selama ini perempuan yang sudah dikorbankan dengan spiral, dengan IUD, dengan pil dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, saya ingin ulangi beberapa waktu lalu saya pernah katakan tahun 70-an, 80-an, pemerintah mulai melakukan keluarga berencana di seluruh dunia. Program ini lahir dari satu teori yang mengatakan bahwa sekali waktu manusia akan lebih banyak jumlahnya daripada sumber daya alam. Maka untuk itu harus dilakukan pembatasan manusia. Singapura itu negara sekuler. Kalau kita datang sekarang ke Singapura, apalagi 10 tahun yang lalu, kita akan temukan orang yang bersihkan lantai di bandara, di mal-mal apa itu, orang-orang tua seusia saya. Yang bertugas di pompa bensin juga orang-orang tua. Karena anak-anak muda sudah kekurangan. Jadi mereka ini yang pada waktu KB dilakukan 25-30 tahun, mereka sudah usia pensiun. Maka ketika Presiden Singapura 10 tahun lalu, perempuan, orang Islam, keturunan Bawean Padang, namanya Fatima, maka kemudian dia mengeluarkan kebijakan anjurkan kepada Perdana Menteri bahwa anak-anak muda Singapura digalakkan untuk menikah dan akan diberikan bonus. Punya anak lahir bonus, anak kedua lahir bonus, anak ketiga lahir bonus. Ini Singapura negara sekuler yang hanya satu generasi dampak dari keluarga berencana. Maaf ibu-ibu yang terlanjur dalam Islam karena tidak tahu, karena terpaksa bertobat saja, minta ampun saja. Saya selalu katakan fakta tahun 80-an di rumah sakit Cipto, ibu yang menggunakan spiral Allah tetapkan hamil juga. Ketika melahirkan bayi keluar, spiral tertancap di atas ubun-ubun kepalanya. Allah ingin membuktikan bahwa itu bukan otoritas kamu, suami istri, otoritas aku, kata Allah. Di Surabaya 7 anak. Matematika apapun 7 itu sudah banyak. Tapi celakanya si istri mengambil keputusan potong rahim. Allah tunjukkan kuasanya satu persatu dalam waktu 5 tahun 7 anaknya meninggal. Ada yang ketabrak, ada yang jatuh di gaung, ada yang macam-macam penyakit. Sunnatullah tidak bisa hamil lagi karena sudah dipotong rahim. Kalau pakai IUD, pakai spiral bisa dibuka. Nah, jadi oleh karena itu ketika kita memperingati Idul Adha, bagi yang belum berangkat atau mau berangkat atau yang sini, maka bagaimana persoalan ketauhidan itu kita pahami dalam konteks lahirnya seseorang di bumi bukan otoritas suami istri. Saya pribadi menginginkan anak saya 7 orang. Kenapa? Karena saya 3 bersaudara, istri saya 11 bersaudara. Jadi gabung 14, jadi bagi 2, 7. Ingin saya 7. Anak keempat, kemudian anak kelima ketika saya sedang mengajar di Singapura, istri di Kuala Lumpur, kemudian
keguguran. Kemudian saya katakan kepada istri saya, kalau kamu hamil lagi saya kasih umroh. Saya kasih umroh kalau kamu hamil lagi. Sampai hari ini sudah menopause, sudah tua. Saya sudah 78, insya Allah Agustus. Istri sudah 70 tahun. Hanya 4. Itu otoritas Allah. Kata Rasulullah, aku bangga dengan umatku yang banyak di akhirat. Aku bangga dengan umatku yang banyak di akhirat. Ini yang pertama. Yang kedua, soal rezeki. Kita menganggap bahwa rezeki itu adalah hasil usaha kita. Hasil kita, jabatan kita, hasil dagang kita, dan seterusnya. Mari kita lihat kasus Hajar. Ketika Ibrahim sudah meninggalkan istrinya dan bayinya, perbekalan habis, maka Ismail menangis, lapar dan haus. Maka Hajar lari ke sapa Marwah, Marwah ke sapa ke Marwah, mencari mudah-mudahan ada dapat air. 7 kali yang kita lakukan dalam seremoni sa'i bagi yang melakukan ibadah haji. Tidak dapat. Dan ketika datang ambil Ismail, lihat karena menangis lama mau gendong, dilihat bayi Ismail itu lututnya menendang pasir dan keluar air dari tumit, bukan lutut, maaf, tumit Ismail. Maka kemudian Hajar, zam, berkumpulah. Dan itulah yang kita kenal sebagai air zam-zam dari zaman Ismail hari ini sampai kiamat. Pelajaran ketahui dan itu menunjukkan bahwa kalau rezeki, harta, jabatan, kekayaan dari usaha, maka seharusnya Hajar mendapat di Safa atau di Marwah, tapi tidak. Hanya itu usaha, tapi yang menentukan adalah Allah, yaitu dengan Allah menggerakkan bayi Ismail, tumitnya menendang pasir, Allah keluarkan air dari situ. Pengalaman saya di KPK, seorang gubernur tamatan Al-Azhar University, kafir, ketika menjelang pilpres keliling mengkampanyekan tentang pilpres. Saya waktu itu jujur tergoda untuk mencalonkan dia menjadi presiden. Tapi tiba-tiba kemudian pindah. Saya langsung kemudian berpikir, kenapa ini pindah? Saya selidik, ternyata punya kasus di KPK. Apa dalam konteks rezeki, beliau menganggap bahwa gajinya sebagai gubernur, gajinya sebagai apa pejabat semacam itu bukan dari Allah, dari perusahaannya, dari kantor urusnya. Sehingga kalau ditangkap, bagaimana nanti keluarganya? Bagaimana nanti? Ini soal akidah. Padahal kalau akidahnya kuat, dia tidak apa-apa proses. Karena saya tahu betul kasusnya itu tidak akan ditangani oleh KPK. Kenapa? Karena pengalaman KPK pernah menangani kasus ketika Megawati jadi presiden. Indonesia beli kapal tanker dari Amerika oleh Laksamana Soekardi, Menteri BUMN waktu itu. Kami kirim penyidik ke Amerika, hampir 2 pekan di sana, memeriksa. Penyidik pulang 0. Dari situ saya yakin bahwa Amerika itu double standar. Kalau tentang negara lain, tentang orang lain, dia tegakkan HAM. Tapi kalau terhadap negaranya, warga negaranya, dia tidak tegakkan HAM. Dia lindungi. Nah, kasus gubernur ini berkaitan dengan Newmont. Newmont itu punya Amerika. Dan tidak akan berlaku seperti itu. Jadi soal rezeki ini, kita hanya diwajibkan berusaha, berikhtiar. Tapi sepenuhnya Allah yang menetapkan. Karena itu dalam Al-Quran puluhan ayat Allah melebihkan rezeki kepada seseorang dan Allah membatasi rezeki bagi seseorang.
sebagai bagian akhir supaya ada waktu untuk diskusi dan dialog. Kita sudah tahu kisah, saya hanya mau mengulangi kisah ini, kita sudah tahu dalam konteks bagaimana napak tilas ketauhidan. Sahabat, kita tahu sahabat yang kalau salat begitu salam, assalamualaikum, terus cabut. Rasulullah tegur dia, kenapa kamu tidak berzikir dulu? Ya Rasulullah, sarung saya ini mau dipakai istri saya untuk sholat di rumah. Jadi cuma satu sarung yang memenuhi syarat untuk dipakai sholat. Karena itu saya harus pulang untuk istri saya sholat pada awal waktu. Kemudian dia beritahu kepada Rasulullah, karena itu ya Rasulullah, doakanlah supaya saya dapat rezeki. Rasulullah diam. Tapi sahabat kemudian mendesak, Rasulullah berdoa. Ya Rasulullah berdoa pasti ijabah. Maka 1 ekor kambing, 2 ekor kambing, 4 ekor kambing, 8 deret ukur sampai ratusan dombanya. Sahabat yang tadinya awal waktu ada di masjid, kemudian datang terlambat, lama-lama tidak pernah nongol. Jadi Allah ketika memberikan rezeki kepada seseorang hambanya itu berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Ibu-ibu kita, maaf ibu-ibu termasuk istri saya yang hadir, kalau ke mall itu semua yang ada itu mau dibeli, mau di apa? Daftar keinginan, bukan kebutuhan. Allah memberikan sesuatu kepada kita itu sesuai dengan kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Oleh karena itu orang sering mengeluh, kenapa saya sudah berdoa, sudah tahajud, sudah doa, segala macam, tidak dikabulkan juga. Yang tahu tentang diri kita itu Allah. Apakah Allah kalau berikan bermanfaat atau mudaratnya? Kasus Salamah. Sehingga ketika Rasulullah sudah meninggal, kemudian Umar jadi khalifah, Abu Bakar jadi khalifah, Umar jadi khalifah, diambil zakatnya, malah dia kemudian menolak. Alasan ini usaha sendiri. Akhir cerita, Salma jadi miskin lagi, seperti itu. Dengan begitu, maka yang penting adalah ikhtiar, usaha, memenuhi apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Misalnya, seorang perempuan yang datang minta doakan agar supaya dia mendapat rezeki yang banyak, kata Rasulullah, bantu aku dengan usahamu. Rasulullah berdoa pasti diijabah, tapi Rasulullah bilang bantu aku dengan usahamu. Jadi usaha. Fa iza azamta fatawakkalillah. Sebagai bentuk beberapa hari lagi korban. Kalau misalnya kambing 3 juta, kalau sapi 7 orang 3,5 juta atau berapa, ternyata kita tidak mampu dan seterusnya. Tapi setiap bulan dari gaji kita, dari penghasilan kita pergi ke mall, kita pergi ke supermarket, belanja seterusnya. Tapi ketika haji kita tidak punya. Maka kalau hari ini sudah terlambat, saya menyarankan untuk tahun depan, mulai dari sekarang, siapkan di rumah itu ada kotak khusus untuk korban haji tahun depan. 5.000, 10.000, 100.000 sampai ke tahun depan. Kita lihat di TV ada penjual tusuk sate ya, dalam beberapa pekan lalu. Penjual tusuk sate naik haji. Menurut logika kita, bagaimana penjual tusuk sate bisa naik haji 50 juta lebih? Tapi itulah, ketika dia berusaha, kemudian Allah memberikan kebutuhan dia, karena dia memang betul-betul mau ke Ka'bah, Allah mudahkan. Dan penjual tusuk sate bisa naik haji. Apalagi kita yang punya gaji, apakah 3 juta, 5 juta, 7 juta, 10 juta. Orang pergi ke London, ke Eropa, ke Amerika, hampir setiap tahun, tapi tidak pernah datang ke Ka'bah. Dia pergi keliling dunia, rumahnya di sebelah masjid.
rumahnya di sebelah musola, tidak ke masjid, tidak ke musola. Karena itu inti dari risalah Rasulullah dalam Al-Quran berkali-kali Allah sebutkan dua, berita gembira dan peringatan. Berita gembira kepada siapa? Orang yang beriman dan bertakwa. Peringatan kepada siapa? Kepada orang kafir. Dalam ilmu manajemen disebutkan reward and punishment. Orang yang berprestasi diberikan penghargaan. Orang yang melanggar ketentuan punishment. Sehingga begitu, maka marilah kita memberikan reward kepada diri kita sendiri dalam bentuk apa saja, dan kemudian kita berikan hukuman bagi diri kita sendiri dalam bentuk apa saja, apakah dalam sholat, dalam saum, dalam ibadah dan lain. Sehingga demikian, daripada orang lain memberikan reward dan punishment, kita sendiri yang mulai untuk memberikan reward dan punishment kepada diri kita, keluarga kita, sehingga insyaallah inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Waktunya sudah masuk waktu syuruk, jadi saya kira nanti insyaallah kita ketemu lagi bulan depan, mudah-mudahan masih dalam konteks akidah, tauhid, sehingga nanti kita lanjutkan dengan bab syariah pada bulan berikutnya. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika video ini memberi manfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya, hanya di Nijos Channel.